Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Budi, seorang pemuda asal Lampung, sudah lama mendambakan pengalaman hidup yang luar biasa. Bukan hanya untuk merasakan enaknya tinggal di kota besar, atau sekedar mengikuti tren kekinian, tapi lebih karena keinginannya untuk menambah ilmu agama dan ilmu dunia secara bersamaan. Maka, dengan tekad bulat dan tas ransel yang lebih berat daripada badan sendiri, ia pun memutuskan untuk mondok di sebuah pesantren di Kediri sambil kuliah di salah satu universitas di sana. Kenapa Kediri? Sederhana. Budi mendengar dari teman-temannya bahwa Kediri adalah tempat yang penuh dengan pesona dan kesempatan. Banyak orang pintar di sana, dan tentu saja, makanan-makanannya juga enak. Jadi, Budi mengayuh langkahnya ke Kediri dengan penuh semangat, membawa harapan dan sedikit kekhawatiran tentang hidup baru yang akan ia jalani. Sesampainya di Kediri, Budi disambut dengan udara yang terasa asing. Terlebih karena ia terbiasa dengan hawa panas dan lembab Lampung. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Oke, Budi, ini adalah awal dari petualanganmu. Kamu bisa menghadapi ini, ujarnya dalam hati, meskipun perutnya terasa bergejolak seperti sedang diombang-ambing ombak. Pada hari pertama ia masuk pesantren, Budi langsung disambut oleh Paman Joyo, pengurus pesantren yang memiliki gaya bicara agak cepat dan sedikit terbata-bata. Wah, santri baru ya, Budi? Selamat datang di pesantren kami. Di sini, kami tidak hanya belajar agama, tapi juga membentuk karakter. Oke, mulai hari ini, kamu akan tidur di kamar nomor 3. Seru Paman Joyo sambil mengedipkan mata dan memberikan senyuman yang entah kenapa terasa sangat aneh. Budi mengangguk, namun perasaan tidak karuan mulai menyerang. Bagaimana mungkin ia bisa tidur di kamar nomor 3? Kamar itu, menurut desas-desus dari teman-temannya, adalah kamar yang paling menyeramkan di pesantren itu. Di kamar itu sering kedengaran suara aneh-aneh. Katanya sih suara kucing tapi kucingnya nggak pernah kelihatan, kata teman Budi sewaktu mereka baru sampai. Tapi, Budi memutuskan untuk tidak takut. Dia sudah datang jauh-jauh dari Lampung dan tidak ingin terlihat pengecut. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh, gumamnya. Saat malam tiba, Budi sudah berbaring di tempat tidur dengan sarung di pinggang, berusaha tidur dengan tenang. Namun, yang terjadi adalah suara-suara aneh yang terus terdengar. Miau, miau, miau. Suara itu terdengar sangat jelas di telinganya. Budi pun menutup mata rapat-rapat dan berusaha membayangkan dirinya tidur di rumah nenek yang penuh kehangatan. Namun suara itu semakin keras, semakin dekat. Gila, kucingnya beneran ada atau enggak sih? Pikir Budi, mulai gelisah. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan seorang santri masuk dengan wajah serius. Budi, kamu nggak usah takut. Itu suara kucing yang lagi ngelayap di bawah. Biasanya sih nggak ganggu, tapi ya siapa tahu, kucingnya lagi marah, ujar santri itu sambil tertawa kecil. Budi pun menghela napas lega, meskipun rasanya dia masih sedikit takut. Hari-hari berlalu, dan Budi mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di pesantren. Namun, di luar pesantren, ada kehidupan lain yang ia jalani, yaitu kuliah di universitas. Di sini, ia harus bersaing dengan mahasiswa lain yang lebih pintar dalam hal teknologi, dan lebih pintar dalam berbicara bahasa Indonesia tanpa aksen Lampung. Budi merasa dirinya seperti makhluk asing setiap kali masuk ruang kelas. Suasana kampus yang penuh dengan mahasiswa dengan pakaian kekinian dan gadget terbaru membuat Budi merasa sangat out of place. Satu hal yang membuat Budi sedikit tenang adalah bahwa dia adalah satu-satunya santri yang kuliah sambil mondok di pesantren. Sungguh pengalaman yang jarang sekali bisa ditemui. Namun, hidup di dua dunia yang berbeda ini ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Suatu hari, ketika Budi sedang berusaha memahami tugas kuliah tentang ekonomi mikro, tiba-tiba sebuah pesan masuk dari teman kuliah yang bernama Riko. Bro, kita janjian di kafe ya, bawa laptop dan otak cemerlang, tulis Riko. Budi bingung, otaknya memang tidak cemerlang, tapi ia merasa terhormat karena dia diajak belajar bersama. Tanpa pikir panjang, Budi pun memutuskan untuk ikut. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa meninggalkan pesantren terlalu lama. Jadwal sholat dan mengaji di pesantren
adalah kewajiban yang harus ia jalani. Tapi, ini kesempatan langka. Nggak bisa dilewatkan, pikir Budi. Akhirnya, ia pun berangkat ke kafe dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di kafe, Budi melihat Riko yang sedang duduk sambil memandangi layar laptop dengan serius. "Bro, kau datang juga akhirnya. Ayo kita kerjain tugas ekonomi ini, supaya besok bisa presentasi dengan sempurna," seru Riko penuh semangat. Budi hanya mengangguk, merasa sedikit khawatir karena dia merasa tidak sekompeten Riko. Tapi, setelah beberapa menit mencoba memfokuskan diri, Budi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengingat pesantren yang harus ia jalani, Budi merasa gelisah. Matanya melirik ke jam tangannya, yang sudah hampir menunjukkan waktu untuk sholat maghrib. Tanpa banyak pikir, Budi pun segera berdiri. "Bro, aku izin sebentar ya, mau sholat dulu," ucapnya terburu-buru. Riko yang sedang asyik mengetik di laptopnya hanya mengangguk sambil berkata, "Oke bro, cepat balik ya, tugasnya belum kelar." Namun, ketika Budi ingin meninggalkan kafe, dia menemukan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, saat keluar dari pintu kafe, ia merasa bahwa angin malam sangat kencang. Padahal, di kedai sebelah kafe itu, ada seorang lelaki yang sedang menggantungkan spanduk besar bertuliskan, "Awas, jalan licin, hati-hati." Budi pun terhenti sejenak dan bertanya-tanya dalam hati, "Jalan licin? Ini kan bukan musim hujan." Tapi Budi tidak ingin terlalu lama berpikir. Langkah kaki pun mulai dipercepat menuju pesantren. Namun, sesuatu yang lebih konyol malah terjadi di tengah perjalanan. Sebuah kucing kecil tiba-tiba melompat dari semak-semak, membuat Budi terkejut dan hampir terjatuh. "Gila, kok kucingnya langsung loncat gitu?" teriak Budi dalam hati. Di tengah kegelapan jalanan, Budi mulai berpikir, apa ini pertanda bahwa Kediri emang penuh kejutan yang gak ada habisnya? Setelah kejadian kucing yang hampir membuatnya jatuh di jalan, Budi berusaha menenangkan diri. Ia melanjutkan langkahnya dengan penuh kewaspadaan, meskipun tetap saja ada perasaan aneh yang mengganggu. Setiap sudut Kediri terasa seperti menyimpan rahasia, dan setiap langkah yang ia ambil seolah mengarahkannya ke pengalaman yang lebih absurd. Sesampainya di pesantren, Budi langsung menuju ke kamar nomor 3, tempat ia tidur yang konon sering dihuni oleh penghuni tak kasat mata. Namun, Budi sudah memutuskan bahwa ia tidak akan takut lagi. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan kejutan-kejutan kecil seperti itu. Tapi apa yang ia temui di dalam kamar malam itu benar-benar membuatnya hampir terjungkal. Di atas meja, ada sebuah buku tebal berjudul Tafsir Al-Quran Aneh dan Unik, yang jelas-jelas tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Siapa yang bawa ini ke kamarku?" gumam Budi, bingung. Namun, ia membuka buku itu dan membaca salah satu halaman yang ternyata berisi tafsir-tafsir yang sangat konyol. Misalnya, tafsir tentang seekor burung unta yang tiba-tiba bisa berbicara dalam bahasa manusia. "Wah, ini pasti prank," pikir Budi. Namun, pada saat itu juga, dari balik tirai kamar, terdengar suara keras yang membuat Budi terlonjak. Ternyata, Paman Joyo yang muncul dengan wajah serius. "Budi, kamu jangan terlalu sibuk dengan buku yang tidak jelas. Kalau kamu tidak hati-hati, nanti kamu bisa jadi salah paham tentang banyak hal," kata Paman Joyo sambil melirik ke arah buku itu. "Waduh, Paman, ini bukannya saya sengaja bawa. Saya nggak tahu ini buku siapa, tiba-tiba aja ada di meja," jawab Budi dengan gugup. Paman Joyo mengangkat alis, lalu tersenyum. "Ya udah, gak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak berpikir tentang hal yang gak ada gunanya. Lebih baik kamu fokus pada kuliah dan mengaji. Ya." Setelah kejadian yang cukup aneh itu, Budi kembali ke rutinitasnya, kuliah dan mondok yang sama-sama menyita waktunya. Di kampus, ia mulai merasa lebih nyaman meskipun terkadang ia masih merasa seperti alien di dunia yang penuh dengan mahasiswa dengan gaya hidup modern. Setiap kali Budi memasuki ruang kuliah, dia selalu dihantui oleh perasaan canggung, terutama karena aksen Lampung yang sering membuat teman-teman kuliahnya tertawa. Namun, satu kejadian lucu membuatnya merasa sedikit lega. Suatu hari, di tengah kuliah ekonomi makro, dosen yang sangat terkenal dengan keteraturan dan ketegasannya, Pak Imam, menanyakan pertanyaan tentang teori perilaku konsumen. "Oke,
Siapa yang bisa menjelaskan apa itu teori utilitas marginal? Tanya Pak Imam, sambil memandang mahasiswa satu persatu. Budi yang saat itu sedang termangu karena kesulitan memahami materi, tiba-tiba merasa ada dorongan kuat untuk angkat tangan. Saya, Pak, serunya, dengan harapan bisa ikut berpartisipasi, meskipun jawabannya nanti mungkin tidak tepat. Semua mata di kelas tertuju padanya. Pak Imam memandang Budi, lalu memberikan kesempatan untuk menjawab. Budi mengedipkan mata, berpikir keras, dan mulai berkata, "Jadi gini, Pak, teori utilitas marginal itu, lebih seperti makanan. Semakin banyak saya makan, saya akan semakin puas, kan? Tapi lama-lama, rasa puasnya berkurang, kan? Jadi, kalau saya makan 2 piring nasi, rasa kenyangnya makin berkurang." Seisi kelas terdiam sejenak, dan kemudian meledak dengan tawa. Pak Imam pun tertawa terbahak-bahak. "Budi, saya nggak tahu kamu sedang ngomong soal makanan, tapi kamu benar dalam cara yang sangat tidak biasa. Mungkin kamu lebih cocok jadi ahli kuliner daripada ekonom." Pak Imam berkata sambil tersenyum. Budi merasa wajahnya memerah, tapi ia ikut tertawa bersama teman-teman di kelas. Ternyata, meskipun ia berasal dari Lampung dan kadang-kadang salah kaprah, semua orang bisa menikmati kebodohan kecil itu. Hari-hari di kampus pun terasa lebih ringan setelah kejadian itu. Namun, petualangan Budi di Kediri belum berakhir. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan menuju masjid untuk sholat Isya, ia melihat sesuatu yang benar-benar aneh. Di sebuah sudut jalan yang sepi, ada seorang pria berpakaian serba putih yang sedang berlari-lari dengan membawa ember besar berisi air. Budi melihatnya dengan heran. "Apa sih ini orang? Kok kayak lagi buru-buru banget?" Pria itu berhenti tepat di depan Budi, sambil mengatur napas. "Santri, kamu mau ikut membawa air untuk masjid?" tanya pria itu dengan suara serak. Budi yang kebingungan, menjawab, saya belum tahu kalau harus bawa air, Pak." Dengan senyum lebar, pria itu berkata, "Ayo, ikut saja. Ini ritual khusus di Kediri, bawa air untuk masjid. Ini salah satu tradisi kita. Jangan sampai ketinggalan." Budi yang merasa bingung namun tidak enak menolak, akhirnya ikut membantu membawa ember air itu. Namun, ketika mereka berjalan ke masjid, ternyata ember itu sangat berat. "Gila, kenapa airnya bisa seberat ini?" Budi mulai merasa aneh. Sesampainya di masjid, pria itu langsung menuangkan air tersebut ke dalam kolam kecil di halaman masjid. Ternyata, air itu digunakan untuk membersihkan kolam sebelum sholat malam. Budi terperanjat. "Wah, jadi itu maksudnya? Kenapa nggak bilang dari awal sih?" pikir Budi. Namun, Budi segera menganggapnya sebagai bagian dari pengalaman lucu yang tak terlupakan. Semua ini adalah bagian dari dunia baru yang harus ia jalani. Dunia yang penuh kejutan, kebingungan, dan tentunya tawa. Malam itu, Budi merasa lebih dekat dengan Kediri. Meskipun kehidupannya penuh dengan konyol dan absurd, ia mulai merasa betah. Ia menyadari bahwa hidup di Kediri adalah tentang mengadaptasi diri dengan keanehan-keanehan yang ada, tentang merangkul kehidupan dengan segala kekonyolannya. Esoknya, saat Budi melangkah keluar dari pesantren untuk kuliah, ia hanya bisa tertawa kecil. Aneh memang, tapi ini adalah bagian dari perjalanan yang bikin hidup terasa lebih hidup, ujarnya sambil melangkah menuju kampus, siap menghadapi dunia yang terus menantang dengan segala kejutan dan kelucuan yang tak terduga.